Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya masalah zakat, mana yang lebih bagus, lebih baik, memberikan zakat kepada di masjid atau langsung sama orang tua yang umurnya sudah 72 tahun? Seorang janda yang tinggal sendiri di rumahnya, walau masih ada dua anaknya tapi tidak serumah. Bagus ke masjid atau kepada janda ini? Hukum aslinya zakat fitrah itu zaman Nabi dulu tidak pakai amil. Langsung saja pagi Idul Fitri sebelum ke masjid, habis sholat subuh, ambil gandum 1 sa', lalu berikan kepada fakir miskin. Langsung serahkan. Dulu begitu. Nah sekarang tidak bisa. Karena kalau kita langsung serahkan saja ke fakir miskin, nanti ada fakir miskin yang dapat sampai 1 ton, 1 goni. Karena kebetulan banyak teman dia, banyak kenalan dia, tapi ada yang tidak dapat. Oleh sebab itu, untuk menerapkan prinsip keadilan, ke masjid. Nah, nanti pengurus masjid mendata melalui RT RW berapa fakir miskin, berapa. Ini ibu janda 72 tahun tadi, ini pasti sudah didata masjid. Maka serahkan ke masjid, nanti masjid akan membagi. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kalau kita donor darah di PMI saat bulan puasa dapat membatalkan puasa? Donor darah di bulan puasa, darahnya diambil, dikeluarkan, atau memasukkan darah, maka tidak membatalkan puasa. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah. Saya sudah kumpulkan 3 fatwa ulama: fatwa Syekh Yusuf Qardawi, fatwa Syekh Ali Jum'ah, fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Bunga Rampai 30 fatwa seputar Ramadan. Ada di internet. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau lebaran mana yang lebih didahului? Orang masih hidup atau orang yang sudah tidak ada? Oh, ini maksud dia ketika hari lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, lebih dulu salaman dengan keluarga yang masih hidup atau ziarah kubur? Agaknya itu yang beliau tanyakan. Perlu difahami bahwa kalau kita mau minta maaf, minta ampun, silaturahim, tidak usah nunggu lebaran. Ini tradisi di tempat kita. Baik, tidak salah. Tapi menunggu lebaran baru minta maaf, bersalam-salaman, ini karena tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan tempat. Unlimited. Kapan saja terserah mau minta maaf, mau salam-salaman. Oleh sebab itu maka ketika minta maaf, mana? Kepada orang yang hidup, sambung silaturahim. Kepada orang yang sudah meninggal dunia, kita ziarah untuk mendoakan mereka dengan adab-adab ziarah kubur. Dengan orang yang hidup, silaturahim, mohon maaf zahir dan batin. Setelah itu ziarah, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustaakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan senantiasa tercurah bagi kamu, hai penghuni kubur. Kami insya Allah menyusul kamu dan diberikan Allah kepada kamu semuanya kebaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sholat jenazah laki-laki perempuan satu saf? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Tidak boleh bercampur aduk laki-laki perempuan, ikhtilat, tak boleh. Di luar sholat, di dalam sholat. Oleh sebab itu dipisahkan. Sebaik-baik saf laki-laki di depan, sebaik-baik saf perempuan di belakang. Oleh sebab itu dipisahkan saf ini. Man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha, sampai ikut sholat jenazah, lahu qirat, dia dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, sampai jenazah itu dikuburkan, dia ikut mengiringinya, mendoakannya, lahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah? Apakah 2 qirat itu wahai Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud, 2 gunung yang besar. Pahalanya baik. Tapi jangan gara-gara mengajar pahala yang baik lalu bercampur aduk. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Waktu tidur yang tidak disukai Allah dan akibatnya tidur sesudah sholat subuh. Akibatnya, dulu orang tak tahu akibatnya. Yang penting tak usah tidur setelah sholat subuh. Manfaatnya supaya semangat bekerja.
Nabi memulai aktivitas setelah sholat subuh. Makanya kita sholat subuh terus. Ternyata setelah diteliti dokter sekarang, katanya penyebab stroke ringan gara-gara tidur setelah sholat subuh. Habis itu makanya tidur. Bangun aktivitas apa yang dikerjakan. Mau lari-lari pagi, mau segala macam, banyak. Pak Ustaz, bolehkah mencat rambut? Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mencat rambut, maka orang Islam disuruh mencat rambut. Bukan boleh, Nabi menyuruh. Abu Bakar punya ayah, namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu rambutnya putih semua. Lalu kata Nabi, bawa Abu Quhafah ini, cat rambutnya. Disuruh. Kalau boleh, pakai warna apa? Henna, inai, pacar. Daun pacar di Madinah banyak. Nanti kalau ada orang mau umrah kutip, daun pacar 1 kilo. Pasang, dibasah dengan air, diikat. Ikat pakai kain putih. Besok pagi warnanya coklat tua, mahogani. Makanya ulama-ulama di Makkah, di Madinah tuh rambutnya, jenggotnya pirang. Disangka orang anak funky. Padahal itu dicat pakai henna, pakai inai, pakai pacar. Bagaimana kalau dicatnya pakai warna hitam? Jannibus sawad, jauhi warna hitam. Kenapa disuruh jauhi warna hitam? Nanti banyak orang tertipu. Orang umur 70 mau minang anak gadis umur 17, dicatnya rambut. Mau sama ini? Mau. Tak pakai pacaran, menikah sebulan. Ada orang hamil sebelum nikah, biasa tuh. Apakah sah nikahnya? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, nikah orang yang hamil dengan yang dia hamili itu, hamil, nikah dia sah. Apakah dinikahkan lagi setelah melahirkan? Tidak. Nikahnya sah, apa diulang lagi? Apakah perlu nikah 2 kali? Tak perlu. Keluarganya mendoakan setelah acara pernikahan, apakah mereka dapat dosa? Dosanya karena dia mendiamkan perbuatan maksiat, dibiarkannya anak itu berzina. Pak, saya bawa anak bapak ya makan mie ayam. Tak boleh. Nanti bapak kami belikan bapak. Bawalah. Itulah dosa dia. Dibiarkannya. Dayus, la yadkhul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Allazi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada anaknya. Adiknya dibawa anak lajang, cuek aja dia. Itulah dosa dia. Adapun nikah perempuan hamil, maka sah. Yang jadi masalah akan lahir anak, muncul 4 masalah. Pertama, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. 2, seandainya anak itu laki-laki, lahir adiknya perempuan, dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya karena mereka saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 3, seandainya bapak itu mati, anak tak dapat warisan. 4, seandainya anak itu perempuan gadis mau nikah, bapak itu tak bisa jadi wali. Ku nikahkan engkau dengan anakku. Itu bukan anakmu, mas bro. Ini anak saya. Rambutnya sudah diperiksa DNA di Singapura. DNA tak lagi. Jadi ini anak siapa? Entahlah. Tidak diakui nasab anak zina dengan bapak zina. Maka walinya siapa? Fasultan waliyun man la waliyalaha. Walinya wali hakim. Siapa? Pak Kuah. Nah, jangan buat salah 2 kali. 25 tahun yang lalu saya ini salah Pak Ustaz, saya silap. Maka jangan ulang sekali lagi. Nikahkan dia dengan wali hakim. Pak Kuah, ada yang mau saya bicarakan sama Pak Kuah. Tapi kalau bisa kita 4 mata. Kata Pak Kuah 3 pun bisa.